Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you always on fire and be happy. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk di pertemuan kali ini, Miss Holida akan menjelaskan mengenai tugas masih di materi cause and effect ya, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita sudah sama-sama belajar apa sih kalimat cause itu dan apa sih kalimat effect itu ya. Cause itu sebab, effect itu akibat. Terus bagaimana sih cara membuat kalimat cause and effect ya? Seperti yang kalian tahu dalam membuat kalimat cause and effect itu kita harus menggunakan yang namanya conjunction. Dan conjunctionnya itu banyak ya. Ada because of, ada due to, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan kali ini, Miss Linda akan menjelaskan mengenai tugas tentang membuat presentasi. Jadi kalian akan membuat presentasi di dalam PowerPoint. Nah, temanya masih tentang cause and effect, hanya berdasarkan topik gitu ya. Yang berbeda di sini adalah kalian membuat kalimat sebab dan akibatnya berdasarkan topik. Nah, topiknya di sini saya sudah menyediakan 5 topik ya. Kamu bisa pilih salah satu aja dari topik yang sudah saya sediakan. Misal ya, nomor 1 ada cause and effect of flooding in Jakarta. Sebab dan akibat dari banjir di Jakarta. Oke. Terus nomor 2 cause and effect of forest fire in Kalimantan. Sebab dan akibat dari kebakaran hutan di Kalimantan. Terus ada lagi cause and effect of bullying on teenagers. Sebab dan akibat dari perilaku bully terhadap remaja. Terus yang keempat, cause and effect of extreme weather due to global warming. Sebab dan akibat dari perubahan cuaca ekstrim yang disebabkan oleh global warming. Dan yang kelima, cause and effect of corruption. Sebab dan akibat dari korupsi. Nah, tugas kalian, silakan kalian pilih salah satu topik di atas dan tuliskan sebab dan akibat dari beberapa hal di atas, lalu sebutkan dan jelaskan dalam bentuk presentasi. Jangan lupa pakai conjunction. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh PowerPoint-nya. Kita bisa lihat sama-sama, ini saya akan buka. Nah, saya mengambil topik the cause and effect of Omicron varian ya. Seperti kita tahu, kita sedang melewati fase ini dan semoga fase Omicron ini, gelombang Omicron ini bisa kita lewati dan kita bisa ke fase endemi gitu ya, dan kita bisa sama-sama tatap muka lagi gitu di sekolah ya. Oke, kembali ke topiknya. Di sini saya memilih topik the cause and effect of Omicron varian. Sebab dan akibat dari varian Omicron. Oke, nah sekarang kita lihat presentasinya nih. Nah ya, di sini saya membuka dulu presentasi dengan menyapa gitu ya. Kalian juga gitu. Kalau mau memulai presentasi berarti dimulai dulu dengan menyapa ya. Bisa good morning atau assalamualaikum. Terus kalian baru memperkenalkan topik setelah bilang good morning my friend or good morning Miss Holida. Today I would like to talk about the cause and effect of Omicron variant gitu ya. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Miss Holida. Hari ini saya akan menjelaskan tentang the cause and effect of Omicron variant atau the cause and effect of flooding in Jakarta, the cause and effect of bullying on teenagers. Jadi sesuaikan dengan topik yang mau kamu bawa gitu. Oke, setelah opening, setelah memperkenalkan topik, barulah kita ke isi materinya. Nah, isi materinya itu kalian jangan terlalu banyak ya. Kalimatnya singkat aja, namun di sana yang paling terpenting adalah
kamu menggunakan conjunction. Sebagaimana dalam kalimat cause and effect, itu harus ada yang namanya conjunction atau kata penghubung ya. Itu banyak kan yang sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Dibuka lagi materinya ya. Conjunction itu banyak. Ada because of, due to, dan sebagainya. Oke. Nah, untuk kalimatnya di contoh presentasi punya saya seperti ini. Indonesia reported new COVID-19 cases. New wave of coronavirus infections is because of Omicron variant. Oke. Jadi saya menuliskan kalimat bahwa Indonesia melaporkan kasus COVID-19 yang baru gitu ya. Dan ini tuh diakibatkan karena infeksi corona karena varian Omicron. Oke. Cukup di situ kalimatnya, jangan terlalu panjang, tapi intinya ada kalimat cause and effect-nya di situ. Tapi berdasarkan topik gitu ya, topiknya kan tentang Omicron. Nah, selanjutnya, di sini saya tidak menuliskan kalimat cause and effect, tapi saya mencoba menjelaskan dulu Omicron varian itu apa sih gitu. Nanti kamu juga boleh ya kayak gitu. Misalkan kamu pilih tema tentang bully. Berarti kamu silakan tuliskan dulu definisi bully itu apa sih dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini saya menuliskan the international data, atau kalau misalkan dalam presentasi kan biasanya ada interaksi ya dengan audiens. Do you know my friend gitu. Itu akan lebih bagus presentasinya. Do you know my friend? The international data said that this variant could spread quickly. The Omicron variant was first detected in South Africa in November 2021. This has become the world dominant strain. Oke. Nah, di international data itu menunjukkan bahwa varian Omicron ini tuh bisa menyebar secara cepat. Dan menurut data, varian Omicron ini pertama kali terdeteksi itu di Afrika Selatan pada bulan November tahun 2021. Dan menjadi penyebaran yang sangat dominan gitu ya. Oke. And the next, my friend. Nah, di sini saya menuliskan lagi kalimat cause and effect-nya menggunakan conjunction due to gitu ya. Kalimatnya gimana? Due to this infection, new cases of COVID-19 in Indonesia is getting high day by day. Oke. Karena infeksi ini, kasus COVID-19 di Indonesia itu semakin tinggi gitu ya. Kita sempat tinggi kan. Do you know my friend that previous month ago gitu kan, a month ago, beberapa bulan yang lalu, the new cases of COVID-19 is getting high day by day. That is due to this infection. Nah gitu. Oke, selanjutnya, Omicron infection generally causes less severe disease. It's still important to take steps to protect yourself. Walaupun infeksi ini tidak terlalu berat gejalanya mungkin ya, tapi masih tetap kita harus menjaga diri kita sendiri gitu ya. The next, to stop spread of virus, therefore we have to strengthen health protocol and tighten mobility. Nah, di sini saya menyebutkan lagi solusi gitu ya. Terus gimana caranya kita untuk mencegah ini, sebab akibat Omicron ini? Saya menuliskan kalimat sebab akibatnya itu pakai conjunction therefore. Therefore itu artinya makanya gitu, maka dari itu gitu ya. To stop spread of virus, therefore we have to strengthen health protocol and tighten mobility. Untuk memberhentikan, menyetop penyebaran virus, maka dari itu kita harus memperkuat kesehatan ya, protokol kesehatan, dan memperkecil mobilitas gitu. Next. Nah, di sini saya juga menggunakan kalimat cause and effect pakai conjunction so. Nah, so itu juga termasuk conjunction cause and effect ya. Jadi di sini saya menyebutkan to prevent the infection, so we need to gitu. Pertama, untuk mencegah infeksi ini, jadi kita perlu
social distancing ya, menjaga jarak, and then wear a mask, menggunakan masker, dan daily exercise. Daily exercise ya. Dan yang terakhir adalah give booster vaksin gitu ya, memberikan vaksin booster gitu. Udah selesai. Thank you. Nah, and then sini saya menggunakan PowerPoint dari Slides.go sebagai template-nya. Kamu juga bisa download di sana, tinggal ketik aja slidesgo.com. Di sana kamu tinggal cari topik yang kamu mau, misalkan tentang bullying, nanti langsung ada template PowerPoint-nya, kamu tinggal edit aja. Sudah seperti itu. Jadi intinya presentasi ini adalah tetap kamu membuat kalimat cause and effect gitu ya, tapi berdasarkan topiknya, ada topiknya yang dibahas. Dan tidak usah terlalu banyak kalimatnya, yang penting di situ saya menemukan kalimat cause and effect. Terus saya akan menilai juga PowerPoint kamu menarik atau tidak untuk dilihat gitu ya. Colorful tidak, ada gambar-gambarnya tidak gitu. Terus yang ketiga, how the way you present your material. Cara kamu mempresentasikan materi kamu seperti apa, itu yang saya nilai ya. Jadi PowerPoint-nya, penampilan kamu juga, dan pronunciation itu paling penting sih. Pronunciation juga harus betul gitu ya. Nah, jika ada yang mau kalian tanyakan, kalian bisa langsung WA aja. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan. Semoga kalian paham. Dan untuk presentasinya ini kita mulai di pertemuan selanjutnya. Jadi ada waktu 2 minggu untuk kalian presentasi. Untuk kalian mempersiapkan presentasi ini. Nanti kalau misalkan kita masih PJJ gitu ya, berarti presentasinya secara bergiliran di Google Meet gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sudah PTM, berarti presentasinya langsung di kelas begitu ya. Jadi silakan persiapkan dengan baik. Mungkin begitu aja dari saya. Terima kasih. Thank you for your attention and cheerio.